Baik, Bang William, silakan. Sehubungan dengan tema bertahan dari arus dunia ya. Apa yang dimaksud dengan bertahan dari arus dunia ini? Kita sering mendengar untuk kita jangan sampai ke bawah arus. Artinya apa nih? Ya. Oke, terima kasih. Saya mau mulai menjelaskan hal ini dengan mengutip satu ayat ya di dalam Ibrani 2 ayat 1. Ya, dikatakan demikian. Karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah oleh arus. Oke. Nah, frasa hanyut di bawah oleh arus itu adalah istilah kelautan atau istilah bahari yang berarti bukan tindakan yang disengaja ya, Ko Hervi. Sehingga tindakan yang tidak disengaja itu menyimpang dari tujuan. Tapi karena kelalaian, seseorang terbawa arus menjauhi tujuan yang seharusnya dituju. Jadi perlu ditekankan adalah ini bukan tindakan yang disengaja, melainkan sebuah kelalaian. Jadi seharusnya tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia di dalam relasi kita sama Tuhan. Tetapi karena arus dunia secara tidak sengaja dan karena kelalaian kita itu telah menyimpang dari tujuan itu. Itu Ko Hervi, yang dimaksud hanyut dibawa oleh arus dunia. Kalau arus dunia kan berarti kan ada sesuatu yang ditawarkan ya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan dunia ini sehingga katakan jangan sampai kita mengikuti arus dunia ini? Oke, nah saya mengutip lagi nih ya untuk menjawab apa sih yang dunia tawarkan kepada kita sehingga kita jangan ikut arus dunia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang ditawarkan dunia itu bukan berasal dari Bapa, tetapi ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan hati, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, kita akan bahas satu-satu nih. Ya, yang pertama adalah keinginan daging. Ulangi, boleh tadi. Keinginan daging. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, ya, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Oke, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, saya akan bahas satu-satu. Keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Nah, kita harus tahu dulu, ya, pertama bahwa kita itu hidup telah berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga memang tujuan hidup kita harusnya memuliakan Allah, tetapi kita hidup menyimpang. Jadi keinginan daging, kita tahu sama-sama bahwa manusia telah berdosa, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Harusnya kita memuliakan Tuhan, malah kita melakukan tindakan dosa dan menginginkan hidup yang berdosa. Misalnya contohnya kita terbawa arus dunia di dalam keinginan daging ya, secara sederhana ya. Awalnya kita tuh merasa nggak apa-apa lah, buka gadget, main handphone, main games, buka Instagram di pagi hari, ya. Padahal tindakan yang biasa itu telah membawa arus kepada kita untuk tidak bersat teduh, ya, tidak membuat kita itu ingin menikmati relasi dengan Tuhan. Ya. Awalnya kita ngomong nggak apa-apa lah Instagram, cuma Instagram kok nggak mematikan kerohanian. Tapi lama kelamaan kita terbawa arus, kita menikmati addicted ya. Kita itu adiksi dengan Instagram, dengan games kita sehingga apa? Sehingga kita tidak menikmati keinginan rohani lagi, tetapi keinginan daging kita yang terpuaskan. Ya, gitu. Bisa jadi contoh yang lain adalah gimana? Jadi maksudnya adalah arus dunia menawarkan kepuasan terhadap keinginan daging kita. Iya. Nah, misalnya contoh yang lain ya, kita berkata ya, gue merokok, gue minum alkohol, nggak masalah lah. Ya, gue pakai narkoba, gue berhubungan seks bebas gitu. Akhirnya itu membawa kita kepada penyimpangan-penyimpangan dosa yang lain.
Yang harusnya kita hidup di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam tuntunan roh, bukan tuntunan daging. Itu Roma pasal yang ke-8 ya. Tetapi karena keinginan daging itu membawa kita itu jauh dari tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Itu keinginan daging, Ko Ervi. Oke? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, ya. Silakan. Gimana? Jadi kalau bicara soal arus dunia ini, Bang bisa kasih contoh, kira-kira tokoh Alkitab siapa yang hidupnya terbawa oleh arus dunia itu? Ada nggak contoh? Oke. Ada contohnya. Nah, ini saya belum menjelaskan soal keinginan mata ya. Nah, keinginan mata contohnya kayak gini. Daud ya. Kita tahu sama-sama cerita Daud ya. Keinginan mata awalnya dari keinginan dulu. Kemudian dia ngintip-ngintip, berstrategi sehingga membawa suami dari Batseba itu mati. Dia berhubungan seks. Ya. Dia berzina. Awalnya dari mana? Dari keinginan mata. Itu contoh satu. Nah, keinginan mata itu jelas sekali adalah tindakan yang salah. Dan bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ini jelas, tindakan keinginan mata ini bukan sembarangan. Ya, keinginan mata itu membawa kita kepada keinginan daging kita terkoneksi kayak gitu. Nah, contoh yang selanjutnya ya di dalam Alkitab itu Salomo. Ya, kita tahu sama-sama ya. Kita akan lihat ya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul, ya. Gini ya, keinginan sederhana sekali, jangan kamu bergaul. Jadi tindakan itu sengaja tidak sulit ya. Jangan bergaul. Jadi proses yang dari pelan, ya, jangan bergaul. Akhirnya itu akan membawa apa? Ya, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Nah, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Awalnya dikatakan Tuhan jangan bergaul. Ya. Jadi proses yang sederhana yang akhirnya kita tanpa sadari kita telah terbawa arus menyimpang dari tujuan Tuhan. Ya. Yang selanjutnya yang terakhir ya. Ini sebenarnya ada banyak sekali. Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ini ayat yang sangat menarik ya. Mengatakan kayak gini, lalu berserulah perempuan itu, ini Delila ya. Orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka bangunlah ia dari tidurnya serta katanya ya. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Nah, ini ayat yang bagus sekali. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan dia, tidak diketahuinya. Dia merasa gua tuh masih kuat, gua mampu ini. Tapi dia sadari bahwa Tuhan tuh telah meninggalkan dia dan tidak lagi berkenan kepada dia dan tidak memberikan dia kuasa lagi. Akibat apa? Akibat terbawa arus dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Gitu bro. Ini contoh 3 tokoh Alkitab. Arus dunia itu ya. Jadi kalau dengan demikian kita tahu arus dunia ini keinginan daging, mata, dan kecongkakan ya, benar ya? Ya. Itu kira-kira bagaimana kita melawannya supaya kita jangan sampai ke bawah arus dunia itu. Tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, saya kasih yang sederhana aja. Yang pertama adalah pasti ya, kita menikmati Tuhan, berelasi dengan dia dan minta tuntunan Tuhan, sehingga perlu meneliti dan menghidupi firman. Jadi tidak hanya soal baca tapi menghidupi firman sehingga firman itu berakar, bertumbuh, berbuah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah perlu mengevaluasi diri, berefleksi. Nah, ini penting ya. Socrates itu mengatakan kayak gini. Hidup yang tidak pernah dievaluasi atau dieksamin ya, diri adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Jadi
Ini jelas sekali, kalau kita tuh tidak pernah mengevaluasi hidup kita, kita tuh tidak hidup di dalam ketidaklayakan. Ya. Dan bahkan pemazmur tuh mengatakan, ujilah hatiku Tuhan. Pemazmur minta Tuhan tuh menguji hati. Dan kita perlu menguji hati kita. Kita perlu namanya eksamen. Ya. Kadang sehari demi sehari itu perlu refleksi. Apa sih yang sudah aku lakukan? Makanya kita perlu juga minta pengampunan dari Tuhan. Jadi proses itu perlu ada, meneliti firman Tuhan dan berefleksi. Apa sih yang telah aku lakukan? Seharian ini sudah menyimpangkah aku? Sehingga kita harus menyadari kita pun bisa terbawa oleh arus. Jangan kita sombong, karena kesombongan itu ada kesombongan rohani juga. Sombongan rohani itu adalah menganggap diri kita tuh lebih saleh dibanding orang lain. Dan orang lain tuh lebih pendosa. Ya. Sehingga kita mengatakan, oh aku nih kuat kok menghadapi arus dunia. Tapi sebenarnya kita itu telah terbawa arus kepada kesombongan. Kita merasa, oh gue nggak jatuh nih di dalam dosa ini. Di dalam dosa ini kita banding-bandingkan merendahkan orang lain. Tapi kita telah tergiring oleh arus dunia yang lain, keangkuhan hidup. Kayak gitu, bro. Jadi ya itu dua hal ini sederhana aja. Meneliti sama menguji hati. Kita meneliti. Meneliti sama menguji hati. Ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan seperti ini ya, Bang William ya. Dunia ini punya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tawaran-tawaran kalau Alkitab katakan tadi ada ya, arus dunia yang menawarkan keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan. Oleh karena itu, supaya kita tidak sampai terbawa arus dunia, maka kita perlu terus untuk apa? Mengevaluasi diri kita. Benar ya? Ya, benar. Mengevaluasi diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara mengevaluasi diri ini? Ya. Nah, cara mengevaluasi diri itu adalah yang pertama adalah harus jujur sama diri sendiri. Kadang kita tuh berdoa dengan Tuhan itu seolah-olah kita itu harus bertemu dengan Tuhan di dalam bahasa yang rohani. Gitu Kak Ervi ya. Ya, bahasa yang rohani. Ya, misalnya kayak gini, misalnya ketemu Tuhan tuh kita berdoa yang baik-baik aja gitu. Atau ya Tuhan jauhkan aku dari kesulitan. Itu bahasa-bahasa yang permukaan aja. Tetapi kita belajar untuk apa ya? Untuk jujur. Tuhan, tadi aku tuh mengingini wanita. Tadi wanita tuh cantik sekali. Tapi entah kenapa kepala aku tuh langsung berfantasi. Nah, dari situlah harusnya jujur di hadapan Tuhan. Kita tuh harus jujur bahwa kita tuh adalah manusia berdosa. Ya Tuhan, tadi aku lihat orang tuh melakukan kesalahan, terus aku tuh menghakimi dia. Ya kan? Nah, akhirnya kita perlu otentik sama diri sendiri, sama Tuhan juga. Ya, itu harus belajar. Yang kedua adalah perlu aware. Perlu aware tuh sadari sebelum jatuh dalam dosa. Nah, ini proses yang gak gampang ya. Jadi ketika kita tuh pengen jatuh dalam dosa, ada keinginan yang sederhana. Jadi dosa itu berawal dari keinginan ya. Dari yang sederhana dulu. Sampai kepada tindakan. Misalnya tindakan selingkuh itu pun awalnya dari proses kenalan dulu. Atau proses WA-an dulu. Ya kan? Dari hal yang sederhana. Nah, itu proses aware itu penting. Jadi ketika kita aware dengan diri kita, kecondongan hati kita itu mungkin keinginan mata, mungkin keinginan daging atau keangkuhan diri. Nah, kita tuh harus sadar dulu sebelum akhirnya jatuh di dalam keberdosaan itu. Jadi otentik sama aware. Nah, itu yang perlu kita lakukan di dalam kita mengevaluasi diri sehari demi sehari. Ya, selanjutnya adalah ya meneliti firman Tuhan itu sendiri. Itu yang perlu kita lakukan, Pak Ervi. Oke, jadi otentik, aware, sama kita juga bergaul terhadap firman Tuhan ya. Ya. Oke, kalau gini sekarang kita sudah belajar ya teman-teman ya untuk melawan arus dunia. Nah, sekarang ini pertanyaan yang mungkin cukup sering ditanyakan ya. Dunia itu kan menawarkan tuh, yang tadi kalau Bang William tuh ada ngomong Instagram lah, media sosial lah, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita nggak ikuti semua yang dunia miliki saat ini, bukankah nanti kita jadi ketinggalan zaman?
Ya. Kalau ketinggalan zaman, misalnya contoh media sosial dan sebagainya. Oh, karena media sosial, karena buka Instagram, buka YouTube, membuat kita jadi nggak mau saat teduh. Ya udah, kita nggak mau YouTube, nggak mau Instagram sama sekali. Lalu nanti kita jadi ketinggalan dong. Nanti orang lain bilang, kamu ada Instagram nggak? Kamu ada YouTube nggak? Nggak ada. Ya. Kenapa? Mengganggu kerohanian saya. Orang kan bilang, loh kok kamu kayak gitu, kaku banget. Nah, itu gimana ya? Oke, thank you Ko Hervi. Ya, ini pertanyaan yang patut ditanyakan memang. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam dunia itu tidak mesti semuanya itu kita lihat nggak boleh gitu. Pasti dosa. Dan bahkan di dalam dunia itu ada hasil kreativitas orang-orang percaya juga. Ya. Jadi Instagram itu bisa juga adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kita perlu tahu adalah benda atau alat means itu ada pesan, ya. Ini menarik sekali. Jadi alat atau benda sesuatu itu, apapun itu, ada pesan di dalamnya. Nah, pesan itu yang dimaksud, ada makna di dalamnya, itu harus hati-hati dengan ketiga hal itu. Keinginan daging kah, keangkuhan diri kah, atau keinginan mata. Nah, itu yang perlu kita harus hati-hati. Ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini, ada satu tulisan tuh kayak gini. Dosa di dalam bentuk ulat yang menjijikkan itu mengerikan. Tetapi dosa di dalam bentuk gaun yang indah itu lebih mengerikan lagi. Ngerti ORV ya? Nah, jadi yang ditawarkan dunia itu ya barang-barang ini fana semua. Tetapi barang-barang itu tidak mesti kita lihat semua adalah dosa. Instagram, sehingga kita itu tidak boleh nyentuh Instagram sama sekali. Itu betapa naifnya kita, ya. Tetapi yang perlu kita sadari dan perlu waspadai adalah 3 poin ini. Apakah Instagram ini akan membawa aku kepada adiksi sehingga aku jauh dari Tuhan dan berelasi untuk mengasihi secara real orang-orang di depanku? Ataukah Instagram ini aku pakai untuk apa? Untuk boasting, meningkatkan kesombonganku. Ya. Kayak gitu kan? Jadi perlu waspada pesan di dalamnya. Bukan waspada dengan barangnya. Ya. Barangnya ya nggak masalah. Saya ganti handphone. Ya, awalnya handphone yang jadul banget, sekarang ganti handphone yang lebih baik lagi. Itu untuk pelayanan. Ya, Instagram juga ada, Facebook juga ada ya. Jadi itu sih. Ada pertanyaan yang selanjutnya. Silakan, Bu Heru. Baik, teman-teman, saya akan tetap bertanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh diketik di komentar. Silakan bagi yang mau bertanya ya, boleh klik di kolom komentar. Nah, tadi kembali lagi ya, ini kan anak-anak muda ini kan sekarang kan menggandrungi banyak hal ya, game dan lain sebagainya. Nah, jikalau misalnya ada satu orang yang mungkin dengar IG Live pada kita malam hari ini merasa, iya ya, karena saat teduh kok aku jadi lupa Tuhan ya, ini bagaimana ya sekarang ya? Kenapa kok Hervi? Bagaimana? Kenapa tadi ulang? Jadi misalnya gini, pada malam hari ini mungkin ada yang dengar, oh iya ya, karena media sosial, Instagram dan sebagainya memang saat ini mungkin mempengaruhi kerohanianku. Nah, itu harus bagaimana ya? Oke. Yang itu saya ingin jawab, yang pertama adalah itu proses yang baik ya. Dia kan aware. Tadi kan saya bilang tadi ya, dia perlu aware. Nah, ini orang sudah aware nih. Dalam artian, oh iya, media sosial ini menghambat aku untuk bersaat teduh, ya kan? Jadi aware itu adalah hal yang baik. Terus yang kedua adalah, bagi saya membatasi media sosial itu adalah hal yang baik ya. Karena media sosial ya, kita harus tahu sama-sama ya. Saya itu juga sering mengamati hal yang demikian ya. Media sosial itu adalah, secara khusus Instagram ya, adalah satu media untuk orang-orang tuh meng-highlight apa yang baik gitu. Ya, jarang orang di media sosial tuh otentik dengan keburukan dia. Pasti meng-highlight atau menekankan hal-hal yang baik. Ya, kadang media sosial itu membawa kita juga iri hati satu dengan yang lain. Ya.
Nah itu bisa karena media sosial itu menyebabkan kita itu iri hati, kita juga akhirnya boasting karena kesombongan kita, karena kerendahan diri kita. Memang kesombongan itu datang dari kerendahan diri juga, sehingga kita tuh meng-highlight sesuatu yang sebenarnya enggak kayak gitu juga. Jadi bagi saya membatasi itu baik sih, tetapi menghilangkan itu pilihan masing-masing ya. Kalau saya sih tidak menghilangkan karena bentuk pelayanan bisa dipakai melalui Instagram juga. Tetapi untuk membatasi adalah hal yang baik bagi saya. Gitu sih. Baik, ini ada pertanyaan dari Karolis. Apakah segala kehanyutan oleh karena kelalaian? Contohnya kisah Yakub yang diberkati karena sebuah kebohongan. Itu kan merupakan sebuah kesengajaan. Apakah kehanyutan ini berasal dari Allah untuk genapi rencananya? Oke, ya ini terima kasih untuk pertanyaan Kak Rois ya. Jadi memang pada akhirnya kayak gini ya. Contoh kisah dari Yakub ini kita harus tahu sama-sama. Yakub ini bohong atau tidak bohong, dia pasti diberkati dengan kalimat yang sama. Ya. Bohong atau tidak bohong, Yakub pasti diberkati dengan kalimat yang sama. Itu ada ayat-ayatnya. Sebelum dari ayat itu, Tuhan telah menjanjikan itu semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kayak gini. Yakub itu diberkati oleh bapaknya, ya. Nah, berkat itu ya secara kronologis adalah satu perkataan yang disampaikan oleh ya bisa dari bapak ya kepada anak. Nah, itu datang ya dari Tuhan itu sendiri. Jadi ini bukan dari hasil pikiran dari seorang bapak ya kepada anak, tetapi berkat yang disampaikan kepada Yakub adalah berkat yang disampaikan, kalimat yang disampaikan Allah kepada bapaknya kepada Yakub itu sendiri. Jadi ini bukan kelalaian, ini keberdosaan sekali lagi ya. Yakub dan mamanya itu pertama kan yang menginisiasi tindakan kebohongan ini kan mamanya ya. Dan Yakub mengiyakan, dan tindakan ini ya tindakan dosa jelas. Tetapi tindakan dosa atau tidak dosa pasti kalimatnya adalah hal yang sama. Itu sih Koafi. Jadi baik. Tidak berasal dari tindakan Allah keberdosaan itu. Oke, tapi di sini dikatakan jelas ya itu bukan karena kehanyutan ini bukan karena dari Tuhan ya. Iya. Jadi oke, mungkin bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada orang terbawa arus dunia ya, mungkin aja dia bisa berkata ini sudah rencana Tuhan. Oke. Menyatakan kehendaknya. Itu gimana ya? Oke. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, ini saat teduh saya pagi hari ini atau 2 pagi hari ini itu bahas soal ini ya. Nah, ini apa yang membedakan antara cobaan dengan ujian? Nah, ujian itu datang dari Tuhan ya. Tapi pencobaan datang dari iblis ya. Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan itu menguji. Dan bahkan Tuhan itu menguji, mendidik anaknya dengan keras ya. Nah, ujian itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah, cobaan itu datang untuk menghancurkan manusia itu dan menyimpangkan manusia dari tujuan Allah itu menciptakan. Jadi pada akhirnya, nah ini ujiankah atau pencobaankah yang kita hadapi sekarang, kayak gitu. Akhirnya tindakan kita terbawa arus ini apakah karena kelalaian kita kah? Ya. Atau memang pada akhirnya Tuhan sedang menguji kita. Ya. Di dalam pengujian itu kita gagal untuk menyelesaikan ujian itu. Tapi di dalam prosesnya Tuhan akan bantu kita, mengangkat kita, dan mendidik kita. Jadi ujian dari Tuhan pasti mendewasakan kita. Pasti membawa kita itu lebih dewasa lagi, lebih mencintai Tuhan, lebih memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya,
ya kita malah jauh dari Tuhan, kita malah menikmati dosa, itu datang bisa jadi di dalam keangkuhan kita, atau keinginan hati kita, atau keinginan mata kita, atau cobaan dari iblis itu. Itu Kak Herve. Baik, teman-teman silakan yang masih mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar dengan hubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini bertahan ya dalam arus dunia. Tapi Pak, apakah pencobaan bisa Allah jadikan sebagai ujian? Angela menjawab, bertanya Angela. Kenapa? Apakah cobaan bisa Allah jadikan sebagai ujian? Cobaan apakah bisa menjadi ujian? Contohnya misalnya, contohnya film porno nih. Apakah itu bisa jadi ujian itu? Bagi saya kayak gini, ya. Cobaan itu datangnya dari iblis untuk menghancurkan, ya, untuk menghancurkan manusia, menghancurkan kepercayaan dirinya bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan, ya. Itu kan kepada anak-anak Tuhan, ya. Sehingga kita tuh merasa nggak layak, wah aku tidak selamatkan lah, udahlah aku jatuh dalam dosa aja. Misalnya contohnya pornografi yang kamu sebutkan tadi ya, akhirnya kok jatuh terus, akhirnya kita merasa nggak layak nih, sehingga kita tidak berproses. Nah itu pencobaan. Tetapi Tuhan bantu kita, mengangkat kita, ya. Akhirnya kita berproses di sana, jatuh bangun. Jadi Tuhan tuh mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Nah itu. Jadi dalam segala sesuatu bisa aja pencobaan itu Tuhan pakai menjadi ujian kita untuk mendatangkan kebaikan. Itu anak-anak Tuhan, ya. Tapi jangan anggap juga keinginan daging kita itu adalah ujian dari Tuhan, dan juga. Tetapi apapun itu, Tuhan akan datangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan membentuk kita, mentransformasi hidup kita di proses gitu, Harvey. Tadi ada yang mengatakan Angela itu contohnya seperti Ayub. Ayub bisa dijadikan contoh nggak seperti itu? Jadi cobaan. Nah ini mungkin kayaknya perlu diklarifikasi dulu. Apakah Ayub ini dicobai oleh Allah? Ya, oke, anggap mungkin ya itu iblis mencobai Ayub. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan. Itu jadi ujian. Itu jadi ujian. Tuhan Allah, mengizinkan. Iya, itu. Maksudnya tetap pada akhirnya yang mencobai itu adalah iblis. Tetapi kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pencobaan itu datang dari iblis. Jadi memang pada akhirnya pencobaan itu datang dari iblis, tetapi pencobaan itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Pada akhirnya dia percaya Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya. Ya, Tuhanlah yang memberkati dia, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dia. Gitu kan. Itu yang dipelajari oleh dia ketika menghadapi pencobaan yang datang dari iblis, yang Tuhan izinkan. Nah, sekali lagi itu jelas sekali pencobaan itu datang dari iblis yang Tuhan izinkan. Tetapi apapun itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Jadi kalau begitu sama juga berlaku dengan arus dunia ya. Arus dunia, keinginan daging, mata, sama keangkuhan itu Tuhan hidup. Bisa jadi ujian bagi kita juga. Oke. Ya. Baik, teman-teman silakan ada pertanyaan lagi, silakan boleh ditanyakan dengan Bang William Tinja ya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang William itu sangat jelas ya. Ya. Untuk bagaimana kita tetap bisa mempertahankan diri kita di tengah-tengah arus dunia ini. Tadi sudah sampaikan juga langkah-langkah hal apa yang bisa kita lakukan. Baik, satu pertanyaan terakhir lah ya. Kalau ada dari teman-teman, silakan boleh menyampaikan. Oke. Siap. Jadi, paling saya nambahkan aja, Bu Arfi. Paling saya nambahkan aja. Jadi, yang dibilang Yohanes sebagai dunia itu adalah dunia yang di bawah. Jadi memang menariknya ada bahasa dunia yang di atas sama dunia yang di bawah. Itu kan konteksnya si Yohanes. Jadi yang
dikatakan yang ditawarkan dunia ini adalah dunia yang dibawa, dunia yang menawarkan dosa. Ya. Nah, sekali lagi dunia itu jangan juga dilihat sebagai segala sesuatunya itu mendatangkan dosa sehingga kita harus menghindari Instagram, hidup mengasingkan diri, mengucilkan diri, enggak kayak gitu. Tetapi di dalam, sekali lagi, di dalam alat, di dalam benda itu ada means-nya, ada meaning-nya. Ya, di dalam means itu ada meaning, ya. Meaning itulah, makna itulah yang harusnya kita lihat apakah kita memakainya itu untuk memuliakan Tuhan atau kita malah terbawa oleh arus dunia itu yang ditawarkan oleh dunia yang di bawah itu. Gitu. Oke. Baik. Jadi saya rasa apa yang disampaikan malam hari ini sangat jelas, sangat umum untuk setiap kita, untuk kita ketahui, dan itu pedoman yang sangat-sangat penting juga di hadapan kita untuk kita menghadapi dunia yang penuh dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi bahkan dari hal yang sederhana sekali, bahkan dari hal yang kecil dulu ya. Jadi kejatuhan itu datang dari hal yang sederhana, dari yang kecil. Nah itu. Oke. Jadi ini tema yang sangat penting supaya kita bisa melewati, menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan dengan tetap bisa bertahan lah arus dunia yang makin hari makin besar gelombangnya. Bang William, kalau malam hari ini silakan ada closing statement bagi teman-teman, untuk teman-teman yang hari ini join. Ya, terima kasih untuk yang join ya. Yang pada akhirnya kita itu tidak diminta untuk mengubah zaman ya. Zaman itu tidak bisa diubah. Ya. Bahkan zaman itu terus bergerak maju dan tidak terhindarkan, inevitable. Ya, di dalam dunia yang terus maju yang tak terhindarkan itu kita bukan mengubah zaman tetapi menantang zaman. Ya, menantang zaman itu adalah sekali lagi bukan berarti kita itu lari dari zaman ini. Kita terus hidup dengan zaman yang terus mengubah, mendrive ya kehidupan, paradigma kita, tetapi kita mau menantang zaman untuk hidup menghidupi firman, hidup di dalam prinsipnya firman Tuhan. Karena prinsip firman Tuhan itu tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh zaman, tetap relevan di dalam setiap zaman demi zaman ya. Jadi pada akhirnya kembalilah kepada firman, kembalilah hidup di dalam firman ya. Jadi yang menantang zaman itu adalah firman itu sendiri, bukan diri kita. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh arus. Nah, terbawa oleh arus itu dimulai dari satu langkah kecil, bukan satu langkah besar. Ya, kita merasa ini hal yang kecil lah. Dari hal yang kecil itu, ya, misalnya contohnya nih kapal nih. Kapal tuh kalau terbawa arus pertamanya tuh 0,1 cm. Tapi kalau secara signifikan atau secara konsisten 0,1 cm, 1 jam kemudian berapa? Sudah jauh kan, menyimpang dari tujuan kan. 10 jam, 1 tahun, semakin jauh. Nah itu langkah yang kecil. Jadi kita tuh perlu aware, yaitu perlu aware langkah kecil apa yang sudah kita lakukan dengan salah. Selanjutnya yang aware, yang kedua adalah kita perlu otentik di hadapan Tuhan. Akhirnya kita menyadari, sudah sadar nih, kita sadari di hadapan Tuhan, otentik di hadapan Tuhan. Dan kita mohon ampun, mohon pertolongan, dan meneliti firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Itu aja, Ko Ervi.